Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Dan pada kesempatan ini menghadirkan kita, mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang kita niatkan untuk mempelajari agama Allah sebagai tuntunan, sebagai arah pedoman dalam kehidupan kita. Yang sampaikan adalah baru saja Bapak Ibu kita melewati sebuah peristiwa besar di antara kita yang menentukan, yakni pemilu. Kita lihat hasilnya. Biasanya kalau kita mengacu pada agama atau memperjuangkan untuk itu, sepertinya gambaran ini kok Islam kok selalu kalah. Guleknya tinggi. Tahun yang dulu orangnya sama, kita bilang mati-matian, kalah. Sekarang ganti jadi musuhnya, lawannya kita juga kalah lagi. Jadi sing nyebabke itu apa? Kok iso musuh sapa wae kalah? Perlu kita sadari bahwa salah satu penyebab kekalahan adalah karena lemahnya umat muslim sendiri. Jadi muslim itu sendiri masih dalam posisi yang sangat lemah, sehingga dimusuhke sing paling lemah pun dia tetap kalah. Sebabnya Islam dewi sih lemah, di pokok mana dimusuhke sing kuat, musuhnya sing paling lemah wae kalah. Saya dengar ya, dari berbagai percakapan akhirnya ngomong-ngomong dari organisasi ini mengarahkan ke ini, pada sama-sama Islam. Organisasi lain menggerakkan ke yang lain. Itu belum digerakkan dari bawah, dari rumah, kepentingan pribadi, kepentingan yang lain sebagainya, sehingga menyebabkan lemah. Nah, satu hal yang harus kita pahami bahwa akan memberikan, kita akan jelaskan berdasarkan tulisan Syekh Abdul bin Baz, seorang ulama besar dari Arab Saudi, yang menjelaskan salah satu mengapa umat Islam ini tidak bisa menang dalam segala hal. Urusan ekonomi, umat Islam adalah umat paling miskin dari seluruh penjuru dunia. Akhirnya umat Islam, Arab Saudi itu kaya, tapi kayanya bukan karena agamanya saja, mungkin karena apa? Karena memang kaya minyaknya. Ya, semoga aja Allah itu limpahan dari Allah. Banyak rata-rata secara umum di dunia umat Islam selalu dalam kondisi ekonomi yang paling lemah, termasuk di Eropa yang negaranya penduduknya muslim juga dalam kondisi ekonomi kalau dibandingkan dengan rata-rata Eropa ya paling bawah. Indonesia sing sugih dari 9 naga itu bukan muslim, insya Allah. Nah, kita yang muslim di bagian hulu, Somalia perampok, sampai muslim tapi tingkatnya paling bawah. Lalu mengapa bisa demikian? Salah satu hal yang menjadi harus kita sadari bahwa umat muslim saat ini menurut penjelasan Ibnu bin Baz tadi, Abdul Aziz bin Baz tadi, bahwa salah satu penyebabnya yang menyebabkan umat Islam dimusuhi sapa ora iso menang karena adalah kebodohan, jahil, bodoh terhadap Allah, agamanya, dan berbagai hukum syariat. Jadi penyebabnya karena umat Islam sendiri tidak paham terhadap syariatnya sendiri, bodoh terhadap Allahnya, Allah yang disembahnya, bodoh terhadap segala hukum-hukum agamanya sendiri. Tampaknya kita memang benar.
tampaknya mungkin ini kita rasakan benar. Kita kadang-kadang ya, kalaupun yang paham, saya ngerti, kadang-kadang tidak mau memakai apa meneh sih nggak ngerti. Dan kita banyak sekali hukum waris kita udah nggak kenal. Yang di masyarakat sekarang hukum waris itu bodoh, mau lanang itu embuh rawusan, pokoknya itu bodoh jari adil. Kita tinggalkan bersuci, toharo dan semua syariat. Tampaknya kita terlalu bodoh untuk itu. Dan mengapa bisa begitu? Karena kita malas untuk belajar. Ilmu agama dan macam itu banyak ditinggalkan oleh umat Islam saat ini. Jadi kemunduran umat Islam karena umat sendiri yang meninggalkan agamanya. Sangat sedikit dipelajari. Kita juga meskipun kita di sini termasuk dalam apa? Majelis, kita namakan majelis istiqomah dulu yang kita niatkan untuk belajar sama ya. Tapi kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, sering diantara saya sendiri misalnya dalam hati itu pengen yo sekali-kali ramangkah gitu, sekali-kali mangkat berprei, padahal kita kajian hanya seminggu sekali kan anak-anak sok-sok mundur mau berangkat gerimis, kita sudah cari alasan gerimis ramangkat, padahal seandainya gerimis itu menghalangi kesawahan, podo-podo gerimis nek yang sawah tetap mangkat, nek yang berdagang gerimisnya podo, pengaruhnya podo, tapi akan tetap mangkat sebabnya urusan ini bukan urusan agama, tapi agama yo kita akan cari-cari alasan rodok ngeluh sidik awal jadi ngeluh sidik ini nek jak boleh duit ngeluh bareng yo mangkat. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa kita itu lemah terang. Karena apa? Kita meninggalkan agama sendiri, syariat sendiri, dan kita malas untuk mempelajari. Jak sinawi yang tenang ya memang apa ya, contohnya nggak usah jenengan lah, saya sendiri juga begitu. Nah, padahal kita tahu bahwa kebodohan adalah penyakit yang mematikan, dapat mematikan hati, perasaan hati seorang, perasaan seorang itu mati karena bodohnya. Jadi bukan karena malas saja, tapi karena bodoh itu membuat jadi mati. Pengidap penyakit hati yang menyebabkan hati malas tadi bagaikan hewan ternak, koyot ini hewan seperti hewan yang sukanya hanya pada syahwat, kemauan, makan dan farji. Jadi ketika orang bodoh orientasinya hanya satu, kemauan dan farji. Piye carane golek duit, piye carane golek seneng. Nek wong lanang ya seneng karo wong wedok, nek wong wedok seneng karo wong lanang, itu yang dikejar. Karena kebodohan terhadap agama. Kebodohan ini betul-betul melemahkan hati, perasaan dan keyakinan kaum muslimin. Jadi kebodohan inilah yang menyebabkan lemahnya. Dan ini dapat menjalar ke anggota tubuh mereka yang lain. Jadi kalau misalnya kita katakan tadi dari awal nek hati ini orang kenceng ngeluh sithik terus kemudian apa kita berhenti lereng. Lalu untuk umat jangan ngaji lagi untuk ngeluhinya. Padahal umpama mangkat itu gak tambah mumet. Gak tambah mumet. Ini orang mangkat. Jadi hal-hal seperti inilah yang menyebabkan wong jak ngaji wae abot, apa meneh jak perang, apa meneh jak berhadapan bersaing dengan kaum lawan-lawan tadi, Nasrani, Yahudi, sing mereka mempunyai semangat juang yang lebih besar. Padahal jumlahnya lebih kecil, Yahudi piro, tapi kita menang, mereka menang. Kita hanya bagian kalah terus. Nah, ini kita harus memahami mengapa penyakit utama
lemahnya kaum muslimin, yang menyebabkan lemahnya kaum muslimin adalah karena kebodohan. Yang menunjukkan bahwa sebab terbesar, hal terbesar yang menyebabkan lemahnya umat muslim adalah karena jahil, bodoh terhadap Allah, agama dan syariatnya. Ini kan yang seharusnya seorang berpegang teguh pada Allah, agama dan syariat itu adalah seharusnya menjadi pegangan yang betul-betul menjadi penguat. Yang ekonominya lemah, ketika dia berpegang pada ini maka insya Allah akan menjadi kuat. Yang lemah tubuhnya, dia berharap pada Allah, mungkin Allah akan segera menurunkan pertolongan dan lain sebagainya. Dan seharusnya seorang berpegang pada tiga hal itu, tetapi karena ditinggalkan, karena bodoh terhadap tiga hal tadi, maka tidak aneh umat Islam menjadi lemah. Hal ini juga sudah disampaikan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Muawiyah. Nabi SAW bersabda, "Mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fit din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan memahamkan dan dalam perkara agamanya. Kalau sudah paham berarti agamanya akan kuat, insya Allah akan kuat. Tapi karena tidak paham, maka resikonya agamanya menjadi lemah. Maka dari itu sabda Rasulullah SAW tadi menunjukkan bahwa di antara tanda Allah, tandanya bahwa Allah akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi individu, bagi diri kita, bangsa Indonesia, negara, yaitu Allah yang akan memahamkan mereka ilmu agama. Maksudnya bahwa warga Indonesia akan paham terhadap agama. Nah, karena lemah, karena bodoh, maka kita tidak ditolong lah, intinya gitu. Karena kita berada dalam kondisi yang lemah, melejat, bersaing, terkalah, musuhi bodoh, dibilo mati-matian, muantek jumbling karena kita mengusung nama Islam, kalah. Kono jadi lawan nih, kita dukung mati-matian, sudah lebih baik calon nih, ya tetap kalah. Karena kita bodoh dalam syariat. Nah, buktinya apa? Gitu. Jangan tanya saja. Tahu jika duit suap haram betul mas, haram. Tapi mau mangkat gak disangoni ora mangkat. Disamoni malah dulu pirang-pirang. Berarti apa? Kebodohan yang membuat itu. Coba seandainya seluruh umat Islam mengatakan itu haram dan diyakini benar, kira-kira kayak duit apa meneh 1.000 juta mungkin gak gelem, maka pasti akan menang. Berarti sebabnya bukan dari luar. Kita harus koreksi diri kita. Oh bener, berarti mungkin karena memang kita terlalu lemah dalam syariat tadi. Ngerti ini haram nih, nekat. Itu kenapa? Ya karena bodoh. Ya, bukan karena apa? Bukan karena miskin, tapi karena bodohnya. Rata-rata tidak tahu. Kenapa mereka yang tidak tahu jangan ngaji rakyat? Mengapa tidak tahu? Ya kan tadi. Itulah sebabnya kita akan menjadi lemah terus. Itulah tanda bahwa Allah akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi individu, bangsa, negara dan lain dalam memahami agama. Berarti dengan memahami agama ini, dengan mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal syariatnya, individu maupun bangsa akan diberikan oleh Allah berbagai kebaikan. Jadi kalau kita paham terhadap semua tadi, maka kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Lah kebaikannya apa? Ya diberikan pemimpinnya baik. Maka kita kadang-kadang kita nggak usah protes di pemimpin elek, itu cerminan dari diri kita. Awake dhewe yo elek njaluk ngirim njaluk pemimpin apik. Lho kok elek iki yo elek ra gelem dijak ngaji ora gelem. Ini juga termasuk saya, jenengan kan mungkin
beda jenengan aktif nang ndi Pak. Saya itu nang kene we atine saya rada abot kondisi pengajian itu dipaksa Mas Ri ra gelem. Karena apa? Ya karena kebodohan tadi. Di samping itu di dalam Al-Quran juga mencela kebodohan. Dalam Al-Quran hadis tadi sudah menjelaskan, nek dipahamkan maka akan kuat. Maka kemudian Al-Quran pun juga mencela orang yang bodoh dan orang-orang yang bodoh dan memerintahkan mewaspadainya. Kita diperintahkan untuk waspada. Disebutkan dalam firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 11. Walau anana nazzalna ilaihimul malaikata wa kalamahum al-mauta wa kasarna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayasa Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Yang artinya kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara kepada mereka dan kami kumpulkan pula mereka segala sesuatu di hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman. Orang mati dihidupkan tetap tidak beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka itu siapa berarti? Ya kita ini, mereka tidak mengetahui berarti bodoh. Jadi kita itu dituduh itu ya tetap ngeyel karena kebodohan kita. Itu dalam Quran surat Al-An'am ayat 111. Kemudian dalam Quran ada juga dalil yang lain bahwa Allah sekali-kali tidak mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi Allah, orang-orang kafir buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini dalam ayat yang lain. Jadi dijelaskan bahwa ada beberapa keyakinan dari zaman dulu. Misalnya bahiro, maaf ini saya lupa Qurannya ayat berapa tadi, Al-Maidah ayat berapa ya? 111 Al-An'am tadi. Nah ini saya agak lupa. Nanti intinya di dalamnya ada keyakinan di bangsa Arab zaman dulu yang meyakini adanya bahiro, yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali. Jadi unta mana ping 5. Kalau anak yang kelima itu laki-laki, maka unta itu kudu ditekne wae. Diambil susunya nggak boleh dibeleh ora ento, wis ditekne wae. Dipakani tok ora digunakake, ora ditumpaki, ora dienggo buruh karo tenaga. Ini keyakinan. Padahal tidak disyariatkan oleh Allah. Kemudian ada lagi saibah, adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena nazar. Aku harus yang umroh misalnya, banding aku umroh, aku di nazar nih iso umroh, untaku tak sulke tok. Wis pokoknya diterke sak ditekne sak wae. Ini keyakinan juga. Kemudian wasilah, ialah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan itu disebut wasilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Keyakinan ini. Jadi keyakinan benar. Mengapa demikian? Karena bodoh. Mempunyai keyakinan karena kebodohannya. Dan kemudian ada juga ham, adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah menghamili 10 ekor unta. Ini keyakinan kebodohan orang Arab. Jadi nek duwe unta terus dinggo ngawin unta wedok cacahe 10 hamil kabeh, maka setelah itu unta itu tidak boleh di apa-apake. Wis ora dibeleh, ora entuk dibeleh, ora entuk di apa pokoknya dimulyake. Ini contoh. Lah mengapa demikian? Itu karena kebodohan. Jadi kebodohan inilah yang dia dicela oleh Allah.
Allah mencela. Maka selagi kita masih dalam kondisi apa tadi? Bodoh, maka kita tidak mungkin menang dalam segala hal. Mau ekonomi, mau politik, mau keamanan, mau segala hal. Pokoknya kalau kita masih bodoh dalam syariat kita, maka kita akan tetap kalah terus. Ini harus kita yakini. Mulai yang ingin menang berarti kita harus memperbaiki syariat, memperbaiki agama kita. Kemudian penyakit apa lagi yang menyebabkan Islam itu lemah? Yang kedua, penyakit yang kedua yaitu cinta dunia dan takut mati. Ini oke tunggali, aku yang mati. Jadi penyakitnya apa? Cinta dunia dan takut mati. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Jadi kaya ini umat muslim dipakai kan piring dikeroyok bangsa kampung kita muslim dari keroyokan. Kemudian seorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu jumlahnya sedikit? Ternyata tidak. Rasulullah berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian adalah sampah yang dibawa oleh air hujan. Bahkan kita dianggap, Rasulullah sendiri mengatakan orang-orang yang bodoh tadi dianggap seperti sampah, tingkeli, cementel nonggon, duit cementel nong sakgon-gon, karena tidak punya apa? Kekuatan sama sekali. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian. Maka ketika kita sudah dalam kondisi seperti itu, musuh nggak ada takut-takutnya. Awak yang getak yang berdi buju. Jadi musuh getak nek kudune nek jumlahe oke, nek jenengan misalnya apa enek cerita-cerita gangster kan nek jumlahe oke. Kuwi getak sing getak nek kalah oke mesti maju. Lumrah polisi wae yang sing dihadapi preman wae oke pilih maju, padahal bener. Tapi kalah. Kenapa? Apalagi ini. Dan kita jumlah Islam banyak, tapi rata-rata apa tadi? Bodoh. Maka juga ada takutnya. Mereka musuh-musuh Islam tidak ada yang takut kepada kita. Demikian itu yang disebut wahan. Allah akan menghilangkan rasa takut dan dalam hati musuh kalian dan menimpakan dalam hati kalian wahan. Wahan itu adalah seorang bertanya apa itu wahan? Rasulullah berkata cinta dunia dan takut mati. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jadi wahan ini adalah penyakit kedua yang menyebabkan Islam lemah. Apa tadi? Wahan, cinta dunia dan takut mati. Mari kita petanya awak itu benar-benar enggak yang seperti itu. Cinta dunia nih kadang-kadang yang mau saya ceritakan nek ngaji dalam kondisi tingkat kepusingan yang sama, nek ngaji leren nek golek duit malah mangkat danggu golek ngomong nggo obat gitu karena urusannya dunia, takut mati dan cinta dunia kita melupakan semuanya. Hadis ini jelas lihat bahwa wahai cinta dunia dan takut mati akan menimpa dan berada dalam hati-hati mereka dalam hati kita. Mereka tidak mampu untuk menggapai kedudukan yang mulia. Kita itu tidak bisa menduduki kedudukan yang mulia karena kita cinta dunia dan takut mati. Kemudian jihad apa ngomong ngaji we lagi krimis we oleh alasan. Makanya saya ini belum betul nyindir dengan wong aku diri sosok ya menungguin. Maka kita perlu berkaca bareng-bareng. Syukur-syukur dengan boten tetap penuh semangat. Sing lemahin aku wae lah gitu. Kemudian ketika orang cinta dunia akan menyebabkan menjadi bakhil, kikir, ketil, sehingga mereka enggan untuk membelanjakan harta kecuali untuk mendapatkan kesenangan di atas.
balik pilihan. Banyak orang yang membelanjakan harta sampai ratusan juta, ratusan miliar, puluhan miliar atau miliaran untuk apa? Cinta dunianya, bukan karena Allahnya. Kira-kira nek sing caleg entek 5 miliar kuwi kon sedekah yang masjid 5 miliar kira-kira gelem gak? Oke ora nih. Tetapi untuk menggapai menjadi apa tadi? Jadi anggota legislatif 5 miliar dikeluarkan. Ada yang angkat ya kerumun yang 5 miliar yang berapa yang bola. Pokoknya jumlahnya tidak sedikit karena kita bisa menghitung. Nek wong sakal ini misalnya wong piro Mas? Wong 100 wong kali 100.000 sudah berapa itu? Sudah 10 juta pas hari mangkate. Padahal sing kader apa ya samune ya padha. Yo gak. Ya, makanya itu kita betul-betul akan menjadi apa? Menjadi objek serangan dari semua dan kita akan sulit menang karena kita masih mempunyai penyakit tadi. Penyakit bahan ini telah merusak, merasuk dalam hati kaum muslimin kecuali bagi yang Allah kehendaki dan jadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah dan jumlahnya sangat sedikit. Jadi diantara kita mungkin ya semoga jenengan termasuk yang tidak menderita bahan. Tapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan umumnya umat Islam. Nah dibandingin rasa takut telah hilang dari hati musuh mereka sehingga mereka tidak merasa takut dan khawatir terhadap umat Islam. Buktinya begitu. Bahkan umat Islam sendiri malah nopo enek umat lain melakukan sesuatu dilindungi, tapi umat Islam sendiri ngenek pengajian bubar. Ini kan sudah kacau bener. Yo umpama ora seneng ya minimal ora hadir ngono rada. Tapi malah wong pengajian dibubar. Sementara yang sing apa? Sing Natalan dilindungi, dijaga siang malam sampai berhari-hari dan itu juga dan itu mereka muslim bukan? Muslim. Mengapa dia begitu? Karena tadi balikmu enggak bodoh, karena bodohan terhadap syariat dan kecintaan terhadap dunia. Kemudian apa obatnya? Obat yang bisa diharapkan menyembuhkan penyakit yang menimpa pada umat muslim tadi, yakni kebodohan dan cinta dunia tadi. Setelah kita mengetahui beberapa penyakit yang menyebabkan kaum muslimin menjadi lemah di hadapan kaum kafir, kaum Yahudi dan Nasrani, pokoknya nganggep pokoknya Islam itu yang berumur rak, umpama gede ya 17 juta ini nggak nganggep peneliti ini siji-siji wis entek dewi. Yang disebabkan kebodohan sebagai sebab utama, maka obat mujarab, obat yang paling manjur supaya Indonesia umat Islam segera bangkit itu adalah tidak lain tidak bukan adalah dengan cara menuntut ilmu dan memahami agama Islam. Balik sinaune. Alhamdulillah kita sudah membuat media, membuat sarana untuk mempelajari ilmu agama. Kita sudah undang Ustaz sing tau pas pun hari ini hadir sing isi ora Ustaz dari Ustaz bahasa Indonesia bukan Ustaz agama. Dan karena senang hari itu mau jenenge cadangan, bukan cadangan apa? Ban serep sing penting digowo. Iki gak digowo. Pokoke nggur wis gedokan wae jiko wae nek ora enek ban meledos terus ban mobil diganti ban pit ya terpaksa, tapi kita belajar. Tidak lain tidak bukan kecuali menuntut ilmu dan menuntut memahami agama ini. Dengan hal ini mereka mendahulukan ridha Allah daripada murkanya. Jadi ketika melakukan sesuatu, ketika orang berilmu, dia akan mencari ridha Allah. Mau milih ridha Allah ada pada tidak pada pilihan saya, bukan
enek Pak Karno apa enek orane bisa digoleki. Ini kan bahaya kalau seperti itu, akan merusak. Yang didahulukan padahal ketika kita menerima tadi kita akan memperoleh murka, dan murkanya dalam bentuk apa ya? Kita tidak dimenangkan ini. Karena seandainya umat Islam menang dengan cara yang salah, kira-kira pilih. Kita bisa bayangkan ya, bisa umpama adalah pemilu umat Islam menang, padahal kita menggunakan cara yang mereka gunakan, sama-sama bagi uang, sama-sama bus pokoknya menghalalkan segala cara. Kira-kira pilih apa ya Islam akan tegak? Ya, kemungkinan enggak ya. Nah, karena menyelisih sunnah, maka kita insya Allah ya, makanya kita ya sabar sih. Mungkin belum saatnya kita menang, mengkaji diri. Mungkin belum saatnya kita menang. Nah, cara kita menang dia tegakkan akidah di masyarakat. Somben nek wis akidah betul-betul tegak, jangankan diberi uang 100.000 sak miliar kira-kira mungkin milih, karena tahu dengan itu akan dimurkai oleh Allah. Maka itulah yang akan menjadi kuncinya. Dan salah satu yang lain yaitu kita harus menjauhi larangan-larangan dari Allah serta segera bertobat. Kalau kita merasa salah, merasa berdosa, maka yang kita lakukan adalah dengan bertobat, segera bertobat. Nek nyadari event kemarin yang menyebabkan kekalahan kita adalah karena hal-hal yang kita selisih dari syariat Allah, ya segera kita bertobat. Muga-muga Allah akan membantu. Meskipun mungkin kita itu angel, kayak duit rumah orang pilih orang anggung. Kalau kita menggunakan apa logika kita, ya mungkin pikirannya akan begitu. Tapi ya tadi kekuatan Allah. Kalau kita betul-betul takut pada Allah, insya Allah akan benar. Dengan hal ini pula mereka akan segera melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi musuh. Nah, kita kon toto menghadapi musuh. Dulu sudah dibacakan oleh Ustaz Nasruddin Zuhaimin pada Quran surat Al-Anfal ayat 60 kalau tidak salah, yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa-apa yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu lakukan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya, dirugikan. Nah, jadi kita diminta bersiap-siap. Ya, kalau kita pengen menang, berarti kita harus bersiap mulai dari sekarang. Sumben suatu saat kita pasti menang. Kapan? Bu, nek wis bener akidah. Kalau akidah kita masih salah, memang insya Allah kita kemungkinan belum akan menang. Kalau kita masih memelihara akidah yang salah. Nah, ini Allah mendatangkan dalam ayat tadi mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi musuh sesuai dengan kemampuan kaum muslimin. Allah tidak memerintahkan kaum muslimin untuk mempunyai perlengkapan yang sama kuatnya dengan musuh mereka. Jadi kita didahului bersiap-siap, tapi tidak perlu menyamai kekuatan. Jadi nek kono duwe rudal, kita tidak harus tidak harus memiliki rudal. Kalau mereka memiliki pesawat Sukhoi, kita tidak harus memiliki pesawat itu. Kenapa? Tapi kita tetap bersiap, karena dengan pertolongan Allah kita akan menang. Dan itu yakin. Nek gak yakin, coba kita perang tanpa senjata, kira-kira wani gak? Wono nggawa pesawat
F-16 bawa Sukhoi, bawa Kuabeh loyok, kita perang bawa bambu runcing itu gak mungkin menang, jadi kita tidak jenalan ini caranya. Maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah dengan menolong agama Allah, maka Allah akan menolong diri kita. Apabila kaum muslimin menghadapi musuh mereka sesuai dengan kemampuan musuh-musuhnya dalam rangka menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka dan akan menjadikan mereka unggul di atas musuh mereka dan bukan ditindas oleh musuh. Jadi kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan memenangkan. Allah Maha memenuhi janjinya. Seperti firman Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Quran surat Muhammad ayat 7. Orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi Allah tidak harus sama, tapi kalau kita menolong agama Allah, maka akan ditolong juga kita. Dan sudah dijelaskan Ustaz beberapa waktu yang lalu di sini. Terus dan Allah tidaklah lemah untuk menolong hambanya. Akan tetapi Allah menguji di antara mereka dengan kejelekan, agar di antara diketahui siapa yang jujur atau yang dusta. Jadi Allah menguji kita itu bukan karena Allah lemah. Kok Islam orang menang-menang, kok Allah gak Allah gak cinta terhadap kaum muslim, Allah tidak mampu membuat muslim orang Islam itu menang. Bukan itu, tapi untuk mengetahui siapa yang benar, siapa yang dusta. Kembali lagi muncul oleh diri sing dusta ngomong iman yang tidak sungguh-sungguh. Kita enggak, pokoknya saya tidak memintanya, tapi kita bisa golei apa dewi, apa itu termasuk yang seperti apa sih? Benarkah kita itu seorang yang mukmin yang sungguh atau hanya sekedar ngaku saja? Allah mampu untuk menolong walinya, orang-orang yang dicintainya. Tanpa perang, tanpa perang pun sebenarnya bisa dikalahkan oleh Allah. Tapi karena Allah ingin menguji kita, memunculkan diri kita, mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Jihad atau tanpa menyiapkan kesadaran, Allah Ta'ala menyampaikan dalam Quran Quran surat Muhammad ayat 4, yang artinya apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Perintahnya di medan perang, bukan ini ketemu kafir pancungnya repot nanti. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawalah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima putusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Kita sedang diuji, maka sabar. Lagi ujian yuk, tidak harus segera lulus. Nek pengen ujian sing apik kan ujian nih oke angel. Nek ujian kan SD 2x2, ujian SMP 2x2, SMA ya 2x2 lagi, terus sarjana gak skripsi ya 2x2 wae, orang muda-muda. Maka kita harus berkembang. Maka kita bisa mengambil contoh ketika perang Badar, kaum muslimin pada saat itu hanya jumlahnya sekitar 310 orang dengan persenjataan dan tunggangan pun sedikit, hanya 70 unta dan 2 ekor kuda. Wong 300 sing numpak unta wong 70, jalane nggur peluru. Berarti umpama saiki itu dibandingin misalnya kita hanya punya pesawat F-16 atau Sukhoi sing arep tuku bekas rasido niku. Nah, ini kan termasuk ya perlengkapan, senajan ora sempurna tapi mungkin kita akan menang kalau kita punya
akidah dan kita menolong agama Allah. Nenek kita yo tidak peduli terhadap agama kita, yo tetap kalah meneh. Senjatane oke wae kalah apa meneh orang duwe senjata. Karena kita tidak punya senjata utama tadi, yaitu apa? Akidah. Dan orang-orang yang saya pada jalan Allah, sedangkan pasukan kafir musuh kaum muslimin berjumlah sekitar 1000 pasukan dan memiliki kekuatan besar serta persenjataan yang lengkap. Berarti jumlahnya hampir 3 kali lipat. Perang wong siji musuh telu. Kenapa menang? Karena Allah menolong. Mengapa Allah menolong mereka? Karena mereka mempunyai akidah yang benar, agama, paham siapa Allah, mau mengikuti syariatnya dan tidak main-main dengan agamanya. Betul-betul itu. Nah, sementara kita sekarang jumlahnya oke, mungkin banding kalah. Mosok jumlah muslimnya berapa persen di Indonesia? Hampir 80% lebih ya. 80%-an. Musuh 20 kok kalah. Apa yang menyebabkan kekalahan kita? Ya karena itu tadi Islamnya guru digawake apa? Peniti tugas siji kita meletung gede tugas pedas pecah dan tidak ada pengaruhnya. Nek bom digledoske meledak nek guru meledung tugas ya mak meletuk meledake swara ya ora sayone supaya balon. Tatkala perang Badar kaum muslimin jumlahnya sekian dan menang. Namun jumlah senjata dan kekuatan orang kafir tidak bermanfaat. Meskipun persenjataan orang kafir lebih lengkap, tidak bermanfaat. Allah mengalahkan musuh yang memiliki kekuatan besar tersebut, yang Allah kisahkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat 126, "Wa ma ja'alallahu illa busra lakum litatma'inna qulubukum wa ma nasru illa min indillahi azizil hakim." Artinya, dan Allah tidak menjadikan pemberian barang bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tenteram hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang menyebabkan menang bukan kita karena kita berjuang. Wis awake dhewe mbok wampanya mbok bengak-bengok kendadina, bukan karena itu kalau menang. Akan menang kalau mempunyai tadi kuncinya telur, tidak bodoh agama, memahami Allah, memahami syariat, memahami agama. Udah. Tapi kita makanya sekali lagi, kalau kita kalah rasa musuh kok dipikir anteng bae dandani awake muga-muga ngarep menang. Nek wis bener, nek suruh ngarep belum menang, muga-muga ngarepe menang, dan suatu saat pasti akan menang. Itu pasti. Mbok piye carane? Pertolongan tersebut dari sisi Allah, akan tapi Allah menjadikan pertolongan tersebut dari malaikat melalui persenjataan, harta dan bala bantuan yang Allah berikan. Ini sebab pertolongan dan kabar gembira dan ketenangan yang Allah berikan pada mereka. Nah, jadi ini penyebab bisa menang tadi karena benar agamanya tadi. Satu yang kita yakini juga bahwa menolong agama Allah adalah yang disebut menolong agama Allah tadi kan, kalau ingin menang kita harus menolong agama Allah supaya ditolong. Bagaimana menolong agama Allah itu? Menolong agama Allah adalah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi larangan-larangannya. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Ini maksudnya. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat kaum Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maksudnya menolong agama Allah pada ayat selanjutnya, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, beramal soleh berarti, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi yang dimaksud menolong agama Allah adalah dengan melakukan hal-hal amal-amal soleh tadi. Di antaranya yaitu mendirikan sholat. Nah, mari kita sudah sholat belum? Sholat insya Allah sudah. Nah, melakukan mendirikan perlu dikaji lagi. Kenapa kita hanya baru melakukan, bukan mendirikan? Terus kemudian zakat kita sudah benar belum? Menyuruh berbuat makruf kita sudah belum mengingatkan nek wong mungkar wis cilik dulu, apa hanya diam saja. Dan ayat ini jelas bahwa sebab besar datangnya pertolongan Allah adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi salah satunya taat. Jenis taat itu berarti dalam apa? Segala urusan. Orang gur taat, nek pas sholat itu taat, tapi di luar sholat dalam amalannya menyelisih syariatnya. Semoga Allah meringankan kita, menetapkan hati kita menjadi penolong agama Allah, yang meneguhkan hati kita menjadi penolong agama Allah, sehingga nanti di ujungnya yang kita tidak tahu akan tiba kapan tiba, kita yakini Allah akan menolong kita semuanya. Jadi kita ketika melakukan perjuangan, ya, kita lakukan dengan melakukan yang diperintahkan Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan di jam 9. Sekali lagi saya mohon maaf, terpaksa saya yang di sini. Sekali lagi bukan berarti saya menggurui panjenengan sami. Saya yakin di antara hadirin banyak yang lebih mampu. Ini hanya karena waktu yang tidak memungkinkan untuk menghubungi orang-orang yang lebih mampu, sehingga terpaksa saya yang di WA Mas Tri, karena ya mau ketemu jadi, tapi sekali lagi itu bukan berarti saya bisa. Semoga ini menjadi sarana bagi kita untuk belajar dan saling mengingatkan, saling mengoreksi, membenarkan agama kita, meneguhkan seluruh agama kita, sehingga Allah nanti ujungnya akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga memenangkan Islam di bumi yang mayoritas penduduknya ini Islam. Jadi kita akan memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, mohon dipahami karena kebodohan dan kekurangan kami. Kemudian kelebihan benarnya hanya dari Allah Taala. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.